Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini, Tokopedia. Kali ini kita akan menyelami salah satu periode yang paling krusial, sekaligus paling kelam mungkin ya, dalam sejarah kita, yaitu masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Sekitar tahun 1965 sampai 1967. Betul. Ini masa di mana panggung politik itu didominasi oleh tiga kekuatan besar yang saling, ya bisa dibilang saling mengunci. Ada Presiden Soekarno, ada Angkatan Darat, dan ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semacam segitiga kekuasaan gitu ya? Tepat. Sebuah segitiga yang akhirnya runtuh dalam sebuah peristiwa yang sangat berdarah. Oke, jadi misi kita kali ini adalah membedah secara runtut bagaimana situasinya bisa memanas sampai ke puncak dan bagaimana satu persatu domino kekuasaan itu berjatuhan, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah tatanan yang benar-benar baru. Oke, mari kita bongkar ini dari akarnya dulu. Sebelum kita sampai ke malam G30S, kondisi politik di bawah demokrasi terpimpin itu sebenarnya seperti apa sih? Situasinya itu sangat tegang, sangat rapuh. Jadi bayangkan Presiden Soekarno itu ada di tengah, dia berusaha menyeimbangkan dua kekuatan yang saling membenci. Angkatan Darat di satu sisi dan PKI di sisi lain. Nah, untuk mengimbangi kekuatan militer yang makin kuat, Soekarno merangkul PKI. Dari situlah lahir konsep persatuan Nasakom. Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Betul, itu sebenarnya alat penyeimbang politik beliau. Jadi secara politik ini seperti permainan catur yang sangat rumit ya. Tapi gimana dengan kondisi ekonomi rakyat? Apa perut mereka terisi? Nah, justru disitulah masalah terbesarnya. Ekonomi Indonesia itu bisa dibilang hancur. Terjadi hiperinflasi yang puncaknya, ada yang bilang mencapai lebih dari 600%. 600%? Wah, itu artinya uang sama sekali nggak ada nilainya dong ya? Hampir begitu. Pemerintah terus mencetak uang untuk mendanai proyek-proyek yang megah, proyek mercusuar, seperti Monas, Kompleks Ganevo. Oh, dan juga untuk kampanye militer itu kan? Konfrontasi Ganyang Malaysia. Tepat sekali. Biayanya sangat besar. Akibatnya? Ya, akibatnya harga kebutuhan pokok meroket. Rakyat semakin menderita, kelaparan di mana-mana. Bahkan ada kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering dari Rp1.000 jadi Rp1 di Desember 1965, itu gagal total. Gagal juga ya? Gagal. Ini adalah latar belakang sosial yang sangat rapuh menjelang peristiwa besar itu. Dan tibalah kita pada malam 30 September 1965. Sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Intinya, ada sekelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal senior Angkatan Darat di Jakarta. Klaim mereka adalah untuk mencegah kudeta dari Dewan Jenderal yang katanya didukung CIA terhadap Presiden Soekarno. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Di tengah kekacauan itu, di mana posisi Presiden Soekarno? Ini dia salah satu misteri terbesarnya. Soekarno tidak ada di istana. Loh, jadi di mana? Beliau justru menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang ternyata menjadi pusat komando G30S. Di sana, beliau bertemu dengan para tokoh gerakan itu, termasuk Brigjen Suparjo. Tunggu. Apakah ini berarti beliau terlibat? Nah, ini dia. Berbagai sumber memberikan versi yang beda-beda. Ada kesaksian yang menyebutkan Soekarno dengan tegas menolak mendukung gerakan itu, bahkan marah dan mengecamnya sebagai sebuah kudeta. Oke. Tapi, yaitu keberadaannya di Halim, ditambah lagi beliau menolak untuk segera mengutuk PKI, itu menimbulkan kecurigaan besar di kalangan Angkatan Darat. Terutama dari Jenderal Nasution yang selamat dan Maijen Soeharto ya pastinya. Tepat. Dari sini muncul berbagai teori. Ada yang bilang Soekarno cuma korban keadaan, salah tempat di waktu yang salah. Ada juga yang menuduhnya sebagai dalang untuk menyingkirkan jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal. Bahkan ada teori konspirasi yang melibatkan pihak luar juga kan, seperti Mao Zedong dari Tiongkok. Betul, walaupun buktinya sangat lemah untuk yang itu. Oke.
Jadi, setelah G3S berhasil ditumpas oleh pasukan pimpinan Maijen Soeharto, peta kekuatan politik berubah drastis. Jadi, apa artinya ini semua bagi Soekarno? Ini adalah awal dari kejatuhan beliau. Soeharto yang sekarang memegang komando Angkatan Darat secara sistematis mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya. Momen kuncinya adalah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret. Super Semar. Iya, Super Semar. Apa langkah pertama yang diambil Soeharto dengan Super Semar itu? Langkah yang paling menentukan, membubarkan PKI beserta seluruh organisasi masanya. Wow. Ini secara efektif menghancurkan salah satu pilar kekuasaan Soekarno dan mengakhiri konsep Nasakomnya. Dan di saat yang sama, di jalanan juga panas kan? Betul sekali. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan KAPI menuntut 3 tuntutan rakyat. Tritura. Ya, Tritura. Bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Bagaimana proses pelengseran Soekarno secara resmi? Kan tidak langsung jatuh begitu saja. Itu terjadi secara bertahap. Puncaknya adalah ketika pidato pertanggungjawaban Soekarno yang judulnya Nawaksara itu ditolak oleh MPRS. Kenapa ditolak? Karena pidato itu dianggap tidak cukup jelas menyinggung peristiwa G30S. Mengelak lah istilahnya. Penolakan ini menciptakan apa yang disebut dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan? Maksudnya gimana tuh? Jadi, bayangkan ada satu negara tapi pemimpinnya ada 2. Soekarno secara hukum masih presiden, tapi kekuasaan real, kekuasaan di lapangan ada di tangan Soeharto. Oke. Paham. Situasi yang nggak mungkin bertahan lama ya. Tepat. Akhirnya melalui sidang istimewa MPRS, keluarlah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Isinya secara resmi mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan itulah akhir dari Orde Lama. Benar, itulah penanda resminya. Setelah kita mengurai kronologi yang rumit ini, satu pertanyaan mendasar muncul di kepala saya. Silakan. Apakah kejatuhan Soekarno dan lahirnya Orde Baru ini sebuah keniscayaan sejarah? Sesuatu yang pasti terjadi karena krisisnya sudah parah banget? Ataukah ini merupakan hasil dari sebuah skenario perebutan kekuasaan yang dirancang dengan sangat baik oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memanfaatkan momentum krisis? Itu pertanyaan inti yang mungkin tidak akan pernah ada jawaban tunggalnya. Apakah ini sebuah kudeta merangkak yang terencana atau sebuah evolusi yang tak terhindarkan? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Ada kondisi objektif yang membuat rezim Orde Lama itu rapuh, tapi juga ada aktor-aktor politik yang sangat cakap memanfaatkan kerapuhan itu. Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya masih terkubur dalam arsip sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa!